Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM 235003110. Saya dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan, lebih tepatnya mendesain eh, sebuah perencanaan bangunan air, yaitu dari mata kuliah ke teknik sipilan. Ini untuk memenuhi syarat atau tugas besar sebagai pengganti UAS. Ya, kita sekarang masuk ke step pertama, itu kita membuat folder baru. Sebelum kita masuk ke step pertama, kita lihat customize-nya dulu. Terus ke extension, utamakan atau upayakan semuanya checklist static to close. Lalu ke layers, ke properties. Karena saya menggunakan das Sitakuak atau bendungan Sitakuak yang berada di Sumatera, dengan ketentuannya sudah koordinat itu zona 47N. Lalu kita ke project, retain. Nah, di sini kan ada WGS 1972, WGS 1984. Kita pilih yang ini, lalu kita pakai yang north, jangan pakai yang southern. Klik. Nah, ini kan ada 47, kita terapkan. Oke. Setelah itu kita masuk ke add data. Kita ke data digital elevation, data demnasnya. Setelah itu kita add, kita tunggu loading. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini muncul. Setelah itu kita klik ini dulu supaya tidak penuh. Nah, di sini kita lihat ke properties. Di sini itu menggunakan pixel depth-nya 32 bit. Nah, karena ini sudah bawaannya, karena ini masih terpisah, kita cari ke sini, search mosaic to raster, klik. Nah, setelah itu kita klik lagi, copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, kita jangan lupa untuk nyimpannya di mana. Misalkan itu data demnasnya. Sebentar. Klik. Nah, ini sudah berhasil. Lalu namanya itu large ke small dan titik div. Untuk namanya usahakan seperti ini ya, kalau misalkan tidak seperti ini bisa error. Lalu klik ini. Nah, kita ke geografik, lalu sebentar, kita tuh pakai north. Nah, kita pakai yang ini. Saya agak tadi pakai yang WGS 1984. Nah, tadi kan bawahnya itu pixel type-nya kan di 32 bit. Nah, kita ubah 32 bit float. Di sininya kosongkan saja. Number of plane-nya 1. Sini last first. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita tunggu.
agak lama loadingnya. Agak lama. Nah, berhasil. Kalau sudah berhasil gini, kita ininya open saja supaya tidak terlalu penuh. Karena ini hilang, kita klik kanan, zoom to layer. Nah, muncul. Ini kita hapus saja karena sudah tidak dipakai. Move. Duh. A few moments later. Kita lanjut karena tadi ada kesalahan. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi, properties. Kita lihat si project rasternya, karena ini masih pakai yang dunia. Untuk si spatial reference-nya kita pakai yang UTM. Caranya kita ke search, kita cari project raster. Nah, ini. Setelah itu kita pindahkan lagi ke sini. Nah, kita ini ubah namanya agar tidak pusing gitu. Kita ke sini aja deh. Namanya project raster. Titik div. Set. Outputnya kita kan tadi pakai yang WGS 1984, sekarang kita pakai WGS 1984 UTM zona 47N. Klik OK. Nah, ini udah. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu karena loading. Tunggu sebentar karena kita loading. Nah, sudah. Setelah itu kita open lagi nih. Kita lalu ke add basement. Kita pilih yang image. Nah, ini kan agak berat, kita tunggu saja. Nah, ini muncul karena ini Danau Toba. Setelah itu kita ke untuk munculkan si data topografinya. Kita pakai yang ini. Klik situasi, klik 2 kali. Yang anotan, lalu yang polyline. Itu kita add. Nah, ini oke. Nah, di bawah kan sudah muncul nih data semuanya. Kita open dulu agar supaya kita menurunkan resolusinya. Kita cari, kita sampel
Desember. Oh, salah. Kita cari yang ini. Lalu sebentar. Nah, kita masukin data ini. Kita ubah namanya. Sampel dan detektif. Jangan lupa kita klik save. Nah, ininya X-nya ubah jadi 30. Yang D-nya juga sama. Kita 30 ini default. Oke, lalu kita tunggu lagi. Nah, ini sudah. Sini kita udah muncul. Lalu kita matikan saja. Lalu kita mau ke fill. Kita ke geoprocessing. Yang mana ya? Kita ke environment yang parallel processing. Ininya 0. Oke, nah habis itu ini aman untuk di fill ya. Setelah itu kita ke fill. Nah, fillnya tuh yang ini yang spatial analis. Kita masukin yang di sampel dari sini, kita namain apa ya, fill dan detektif. Lalu kita save. Kita habis ini tuh kita klik oke. Kita tunggu lagi. Nah, ini oke, udah masuk. Kita matiin. Habis itu kita cari arah aliran. Kita cari ke search. Namanya itu flow direction. Yang input surface-nya yang ini kita namakan misalkan flow direction seperti biasa dan detektif. Lalu itu kita save. Untuk ininya default aja. Itu kita tunggu lagi. Nah, ini muncul kayak gini. Kita matikan lagi. Kalau udah 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 4, 1, 2, 8 itu sudah benar. Setelah itu kita cari si
sungainya namanya tuh flow accommodation kalau nggak salah. Nah, paling atas kita masukkan yang ini, kita namakan flow cc gitu ya, biar kita nggak pusing. Kita diam disitu, kita set setelah itu ininya default. Oke, kita tunggu lagi karena loading. Kita tunggu agak lama. Tunggu agak lama. Tunggu ya. Agak lama ya, kita tunggu. Masih loading. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita yang ini. Nah, karena ini ada titik-titik ini nggak kelihatan. Terus kita biar ganti warna, kita klik 2 kali. Sini kita klik 2 kali. Yang simbol lagi. Lalu kita ke classify. Classesnya kita pakai 2 aja deh supaya ada warna. Yang classify-nya kita ubah untuk mendekati 0, tapi jangan sampai di 0 juga, segini aja cukup. Ini kita pakai ininya no color, misalkan bawahnya kita warna biru aja deh supaya terlihat. Oke, kita ininya tutup. Sebentar. Kita lanjut. Tadi karena ada kesalahan sistemnya karena nge-lag. Nah, setelah tadi sudah di flow accommodation kan ganti warna supaya terlihat jelas. Itu kalian zoom saja karena titik ininya saya 20. Lalu setelah itu titik sebenarnya saya itu dia 20. Kita bisa buat titik benang itu, kita klik katalog, lalu
kita foldernya kita nyimpannya di mana, lalu kita klik kanan, new, cari save file. Kita bisa namain misalkan titik bendung gitu ya. Kita edit, lalu si koordinatnya supaya weight ini klik oke. Nah, misalkan udah, kita klik oke. Nah, ini sudah ada. Kita rubah warnanya, warna kuning kali ya, kita kuning aja. Lalu kita ke kita setelah itu kita ke edit, lalu start editing, titik bendung, kita ini continue, lalu kita ke editor lagi, di situ ke sebentar saya lupa, ke editing windows, kita create fitur. Nah ya, kita create fitur. Nah, habis itu kita klik, sebentar kita klik point, kita bikin dia 20. Sebentar ini nge-lag ya. Jadinya kayak gini. Ya kita lanjut karena semalam laptopnya crash. Ini saya sudah membuat titik bendungnya. Lalu setelah itu kita ke search, cari yang namanya for snap point, snap for pakai. Nah ini, nah disitu kalian bisa masukkan yang titik bendung kalian tadi sudah itu, tunggu. Nah bawahnya yang flow accumulation, kita ganti snap for set snap ininya oke, no, oke, kita tunggu. Kita tunggu agak lama. Nah ini udah. Setelah itu kita ke search,
cari water water set. Nah ini, nah selanjutnya yang input flow direction yang ini. Nah ini pakai nah ini yang ini kita namakan misalkan das si quark. Kita save state. Oke, kita tunggu. Nah ini untuk dasnya agak gede. Lalu kan kita ubah warna transparannya, kita klik kanan, display transparannya kita ubah jadi 50. Oke, sudah. Warnanya kita ubah juga. Kita ke ini satu aja, kita ganti warna hijau kali ya. Hijau, lalu kita nyalain lighting. Silver ama ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini hasilnya karena untuk delineasi dashnya sudah selesai. Sekarang kita ke layout. Nah, di sini kita klik kanan, langsung page and print setup. Nah, kita ubah ini ke A3 landscape. Klik OK. Setelah itu kita tarik segini lah kira-kira, coba. Lalu kita ke red angel, kita buat segini kali ya. Klik kanan, properties, ininya color,
hitam, apply, oke, sip. Lalu kita ini mentoknya aja segini, ini telah mentok, oke, cukup. Lalu kita untuk buat threadnya lagi, gini lah, kita copy, coba kita, aduh, ctrl, nah bisa, kita ininya properties lagi, color, hitam, oke, ini sama, color, oke. Setelah itu kita udah bagus, lalu kita tambahin minimap, kita ke insert, data frame, inilah, lalu kita add data, add base map, pakainya imagery, kita loading. Nah, ini udah. Sebentar, kita cari bagian Sumatera Utara. Kok bisa di zoom ini? Sebentar. Baik, kita lanjut. Tadi kan dikarenakan ada crash, ini hasil akhirnya setelah dikasih apa namanya right angle, ditentukan ini sudah sesuai. Setelah itu kita ke insert, tambah yang north row. Nah, pakai ini. Lalu klik OK. Ini kan agak kelihatannya, kita ubah, klik kanan, properties, kita ke warna putih. Nah, ini sudah. Setelah itu kita kan tadi sudah ini, kita ke insert, lalu legend. Untuk apa? Karena kita di sini kita akan membuat namanya. Ini kita ini, lalu dash, kita pindahkan, lalu next, ininya default, ininya juga default, nah areanya default. Nah, ini kan sudah muncul, kita pindahkan. Nah, kita klik 2 kali ke mana sih?
sebentar. Oh, di item kita ke style pakai yang ini. Kita bebas kan kita coba. Nah, ini lebih bagus. Lalu kita kasih scale bar. Kita ke insert scale bar. Nah, bebas. Saya pakai yang ini. Klik OK. Hmm. Tapi karena saya tadi sudah pakai, jadi ini sudah ada. Kita hapus saja. Setelah itu kita masukin grid line. Kita ke properties, kita ke grid. Karena saya udah buat, saya klik aja. Kita klik. Nah, ini untuk ketentuannya. Untuk size-nya saya pakai yang 8. Ininya 10. Oke, udah. Nah, ini sudah muncul. Lalu setelah itu kita ke new data frame juga, sama properties. Karena saya tadi sudah membuat juga, ini klik saja. Lalu kita lihat propertiesnya. Ketentuannya saya pakai 5 derajat, 5 derajat. Lalu ke labelnya sama, size-nya 6. Nah, ininya 0, 0. Oke, terapkan. Oke. Nah, ini muncul. Lalu ke teks. Kita ke insert teks. Nah, karena ini kekecilan kan, kita pindahkan. Klik kanan. Lalu kita ininya misalkan 5. Ini juga oke, terapkan deh. Teksnya Dasita Nah, ini kegedean ya. Kita ubah dan kegedean. Kita pakai 7. Nah, ini. Lalu setelah itu sebentar, kita insert untuk memasukkan logo PC Windows. Bukan dari itu. Nah ini di sini. Nah, ini tuh logonya. Nah, ini kita edit. Tadi ada yang kurang. Kita ada sitak kurang. Sitak ini dulu. Nah, oke. Kegedean size kita pakai 7. Oke. Nah, setelah ini kalau udah beres, kita ke file, export map. Kita simpannya di ininya JPG. Kita
dua. Oke, udah selesai. Kita lihat ke ini. Nah, ini oke udah beres. Ini video pertama menggunakan ArcGIS sudah selesai. Nanti kita lanjut ke video kedua.